Tujuan praktikum yaitu mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Cacing Paragonimus westermani tersebar di beberapa negara seperti India dan Indonesia. Cacing Paragonimus westermani dapat berhabitat dalam paru dan menginfeksi saluran napas manusia, sehingga menyebabkan penyakit paragonomiasis. Cacing Paragonimus bertubuh tebal coklat kemerahan dan memiliki sistem reproduksi jantan maupun betina. Jantan memiliki 2 buah testis terletak berdampingan 2/3 panjang tubuh, dan betina memiliki ovarium berlobus pada anterior testis kanan. Vitellaria memanjang secara bilateral di sepanjang bus sejajar dengan saika, dan ventral sucker terletak di media antara ovarium dan uterus. Cacing dewasa Paragonimus westermani yang berpasangan biasanya terbungkus di dalam bronkus paru, dan biasanya mengandung telur embrio yang akan dikeluarkan bersama ketika kapsul penutup cacing dewasa itu pecah. Namun, bisa saja beberapa telur tertelan bersama dahak dan melewati pencernaan. Beberapa dibuang bersama feses dan yang lain terjebak di paru sehingga menyebabkan akses bronkial. Cacing yang dibawa bersama feses akan berusaha mencapai air dan berkembang menjadi Miracidium. Miracidia yang menetas harus menemukan inang keong dalam waktu 24 jam. Setelah menembus inang, ia akan berkembang menjadi sporokista, kemudian menjadi redia di kelenjar pencernaan, kemudian berkembang kembali menjadi serkaria selama 11 minggu. Sebelumnya, perlu diketahui ada perbedaan antara sporokista, redia, dan serkaria. Untuk sporokista, ia tidak melakukan pergerakan, untuk redia, dia bergerak lambat, dan untuk serkaria, dia bergerak dengan cepat. Serkaria sendiri menggunakan ekornya untuk merangkak dan menemukan krustasea seperti kepiting atau udang. Setelah masuk ke tubuh krustasea, ia akan berkembang menjadi metaserkaria. Manusia yang rawan terinfeksi ialah yang sering atau suka memakan krustasea mentah atau setengah matang. Metaserkaria yang masuk ke pencernaan dan menembus dinding usus halus akan menjadi cacing dewasa sebelum memasuki kolon. Kemudian sebagian akan memasuki diafragma, pleura, dan juga jaringan peribronkiolar dan berkembang di sana. Selama bermigrasi, cacing akan menginfeksi organ lain, memberikan lesi di organ lain, dan juga mungkin bisa mati akibat daya tahan tubuh sendiri. Sehingga menimbulkan juga gejala batuk darah atau batuk dengan dahak coklat, dan juga disertai dengan sesak nafas. Berikut ini adalah alat yang dibutuhkan dalam praktikum. Dan berikut adalah bahan yang dibutuhkan dalam praktikum. Pemeriksaan serkaria ini dilakukan menggunakan teknik crushing, di mana keong nanti akan diletakkan di cawan petri, kemudian ditumbuk menggunakan mortar, kemudian ditetesi beberapa aquades, lalu diperiksa di bawah mikroskop stereo untuk mengetahui apakah di situ ada serkaria atau tidak. Untuk pemeriksaan metaserkaria, pertama-tama kita keluarkan dulu cangkang di kepiting, kemudian lepas insangnya, kemudian tekan antar dua kaca preparat, kemudian kita dapat memeriksanya di bawah mikroskop. Kemudian ambil jaringan hepatopankreasnya, kemudian aduk rata di dalam karapas, yaitu cangkang yang menutupi organ dalam dari krustasea, lalu pindahkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu kita dapat menambahkan aquades, kemudian biarkan mengendap selama 5 menit. Lalu tuang supernatan, dan pencucian sedimentasi ini perlu diulang hingga cairan supernatan tadi dipindah ke dalam gelas kimia melalui saringan stainless mesh. Untuk proses ini akan diulang terus-menerus hingga supernatan menjadi jernih. Kemudian sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Dalam pemeriksaan telur cacing, sputum itu
harus diambil dari saluran napas bawah dan bukan air liur. Kemudian, sputum juga akan diambil ketika pagi hari. Apabila sputum itu terlalu kental, dapat diberikan NaOH dengan volume yang sama dengan sputum. Kemudian nanti akan disentrifugasi, lalu diperiksa di bawah mikroskop binokuler. Dan spesimen dapat diawetkan dengan 10% formalin dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Untuk cek feses akan menggunakan teknik CATO-CATS.